kita ini pasti suatu saat akan mati. Ada beberapa arahan dari Nabi, walaupun kita mati, nanti akan terus ada yang manfaat selepas kematian kita. Sebaliknya juga ada hal-hal yang madharati kita. Maka di antara sebaik-baiknya yang menggantikan selepas kita wafat, yang akan disebutkan ini di antaranya. Begitu kita lahir, kata para ulama, disimpulkan dari banyak riwayat, begitu seorang anak Adam lahir, waktu itu juga telah dilepaskan panah kematian ke arah dia. Begitu hari itu lahir, berarti sudah pasti akan terima panah kematian. Sampainya mengikut takdirnya masing-masing. Kapannya, tapi pasti. Di sekarang ini sudah ada panah menuju kita ini, menuju jantung kita, tus, langsung kek, mati. Maka jangan merasa muda, jangan merasa masih lama hidupnya. Coba kita lihat kuburan kalau kita mau pergi ke masjid, ke arah Terangkil sana. Ada kuburan bayi, ternyata bayi sudah kena panah kematian. Ada kuburan agak panjang dikit, sepertinya itu 10-10an tahun juga sudah kena panah kematian. Ada yang umumnya orang sudah dewasa, baru kena panah kematian. Maka kalau setiap saat kita ini mau ngerenung, setiap saat itu bisa saja panah kematian sampai kepada kita, tengah ngaji, alhamdulillah, tengah wiridan, alhamdulillah, wa syukur. Waladun salihun yad'u lah, anak yang saleh yang berdoa untuk dia. Wa saqatatun tajri yablughuhu ajruha, dan sedekah yang mengalir yang sampai kepada dia pahalanya sedekah jariah tadi. Ini coba kita ini berpikir, saya ini harus punya sedekah jariah apa gitu ya. Kalau yang tidak berupa materi, ya kita ngaji yang sungguh-sungguh. Dan jangan nunda untuk menyampaikan apa yang telah kita tahu. Kita mudzakarah di kelas, mudzakarah waktu takror, supaya ini jadi jariah kita. Ketemu orang, sampaikan kebaikan yang telah kita pelajari. Ketika khurud, sampaikan kebaikan yang telah kita pelajari. Ini bagian dari buat jariah selepas kematian kita. Atau berupa materi, siapa tahu di antara kita yang diberi kemampuan ikut bangun masjid, ikut bangun pondok, ikut andil dalam pergerakan-pergerakan yang menyebarkan kebaikan. Buat sumur, buat air minum, buat madrasah, dan seterusnya. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, dan ilmu yang diamalkan dengan ilmu itu selepas wafat dia. Maksudnya tidak harus mengamalkan ilmunya selepas wafat dia. Maksudnya kalau ada orang diajari oleh dia, diberitahu oleh dia kebaikan, kemudian dia mengamalkan, mulai waktu itu dia sudah dapat pahala. Selepas wafat pun pahalanya nggak putus. Maksudnya begitu. Ini bagaimana omongan kita, mata kita, harta kita, waktu kita, itu semuanya bermanfaat selepas kematian kita. Renungi, saya dari pagi sampai sekarang tuh yang manfaat untuk akhirat saya seberapa banyak. Kerugian saya berapa banyak. Wa kharaja Ibnu Majah min tariqi Sahl bin Mu'adz bin Anas an Nabi radhiyallahu anhu an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man 'allama ilma, barang siapa mengajarkan satu ilmu, falahu ajru man 'amila bih, maka bagi dia pahalanya orang yang mengamalkan dengannya. Kalau yang dia sampaikan 2 ilmu, Masya Allah, 3 ilmu, tambah banyak menyampaikan, maka akan tambah banyak pahala. Maka itulah yang dikatakan Abu Darda, siapa yang punya pendapat
bahwa berangkat ngaji bukan termasuk jihad, ini otaknya ada masalah. Karena semua bahan yang bisa disampaikan kepada umat dan diri kita berupa kebaikan tuh ngambilnya adalah dari majelis-majelis keilmuan. La yang kusu tidak berkurang min ajril amil, dari pahalanya orang yang mengamalkan sedikit pun. Yang mengamalkan dapat pahala sempurna, yang jadi pemberitahu amalan tersebut dapat pahala yang sempurna juga. Saling menguntungkan, yang mengamalkan juga untung, yang jadi asbab orang itu amal juga untung. Wa kharaja at-Tabarani bi isnadihi an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa an-nasu bi sadaqatin mithli ilmin yunsharu. Allah, tidak bersedekah para manusia bersedekah dengan satu sedekah mithli ilmin yunsharu, yang sedekah tadi seperti ilmu yang disebarkan. Ini sedekah terhebat, karena begitu ilmu agama disebarkan, semua amalan agama diamalkan. Padahal sekelumit dari amal agama itu mendatangkan ridhonya Allah, orang dapat ridhonya Allah, selesai kesengsaraan dia, selesai, tinggal sukses tok. Sedekah terafdal adalah menyebarkan ilmu agama. Nah, di antara bentuk menyebarkan ilmu agama ya berdakwah itu. Karena orang itu memahami dakwah itu kan seperti majelis khusus atau gerak khusus. Padahal sebetulnya itu permulaannya berdakwah itu ya dari majelis ilmu itu. Baru dari situ bisa bergerak kemana-mana. Maka inti dari segala inti dakwah adalah majelis ilmu. Karena tanpa ada majelis ilmu, dakwah nggak ada yang mau diomongkan. Kan dakwah itu mengajak. Ngajaknya kemana? Itu yang pemberitahuan pertama dari majelis ilmu. Maka itulah yang dikatakan Abu Darda, orang yang nganggap berangkat ngaji bukan bagian dari jihad, itu otaknya itu nggak waras. Gitu. Faqad naqasa fi ra'yi wa aqlihi, akalnya kurang, pendapatnya kurang, nggak cerdas belas, sekaligus otaknya ada masalah. Wa kharraja Abu Ya'la wal Baihaqi fi Syu'ab bi isnadihima an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemberitahuan itu harus kita tahu. Pemberitahuan mengenai kebaikan itu terbagi dua. Sebetulnya bagiannya banyak sih. Ini maksudnya sekedar untuk memudahkan ngapal. Pertama, kebaikan terpenting, yaitu pemberitahuan kepada kita mengenai iman yang benar. Ini pemberitahuan yang terpenting, dan inilah pemberitahuan yang terpenting dari kita kepada umat. Orang yang jadi asbab kita beriman, orang yang jadi asbab kita Islam, itulah yang paling berjasa, melebihi segala yang berjasa selepasnya berupa yang ngajak-ngajak kebaikan. Karena darinya kita beriman, karena sebab dia kita dapat kunci surga. Ini harus kita pahami dengan jelas. Maka dalam banyak hadis dikatakan kesimpulannya, siapa yang jadi asbab orang itu masuk Islam, tidak ada balasan yang pantas untuk dia kecuali surga. Ini orang yang jadi asbab orang lain Islam itu pasti surga, karena dia semacam sedekah surga kepada orang itu. Dengan sebab dia dapat kunci surga. Maka setertarik apapun kita pada pergerakan kebaikan apapun, jangan lupa Nusantara dai-dainya telah mengenalkan Islam kepada kita. Ini mereka adalah orang yang paling berjasa dunia akhirat kita. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menyemangati supaya kita selepas iman belajar iman yang benar, belajar akidah Asy'ari, belajar ahkam. Maka ini adalah jasa terbesar yang kedua. Kita dari rumah pada muslim kan rata-rata.
Maka jasanya kiai kampung, jasanya kakek di kampung, jasanya orang di daerah kita itu jangan kita lupakan. Nah, orang yang jadi asbab orang lain amal agama, bukan Islam ya, amal agama, dia akan mendapatkan seperti yang barusan kita baca, akan mendapatkan semua pahala orang yang amal, tanpa mengurangi pahala yang amal itu, sebab dia beritahu kebaikan-kebaikan itu. Tapi tidak seperti orang Islamkan orang, dapat pahala seperti orang yang dia taskil, yang dia ajak itu. Jadi, kalau yang pasti surga kalau kita Islamkan orang. Karena sebetulnya amal itu sepenting apapun, posisinya itu adalah hiasannya iman. Posisinya adalah cabang dari iman. Posisinya di surga itu adalah akan laku kalau ada kunci surga, yaitu iman. Akhirnya jadi istana, akhirnya jadi bidadari, akhirnya jadi sungai susu, sungai madu, sungai itu. Tapi kalau kuncinya nggak ada, bagaimana kita mau masuk? Nah, kadang kita ini kebalik. Yang kedua lebih kita hargai daripada yang pertama. Akhirnya terjadi salah adab. Akhirnya ya tidak pas. Maka ini diantara tujuan belajar itu adalah mengetahui mana yang terpenting, kemudian yang penting selepas yang terpenting itu. Wa kharraja Abu Ya'la wal Baihaqi fi Syu'ab bi isnadihi ma'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu anil ajwadil ajwad, dari yang paling dermawannya yang paling dermawan. Beliau jawab sendiri, Allahu al-ajwadul ajwad, Allah adalah yang paling dermawannya yang dermawan. Wa ana, sedangkan aku ajwadu waladi Adam, anak Adam yang paling dermawan. Wa ajwadu min ba'di, yang dan paling dermawannya anak Adam min ba'di, selepas aku, rajulun, adalah seorang laki-laki, alima ilman, yang dia mempelajari satu ilmu, fana syara' ilmuhu, kemudian dia menyebarkan ilmunya, yub'atsu, maka dia akan dibangkitkan yaumal qiyamati ummatan wahidatan, sebagai ummatan wahdahu, sebagai umat sendirian. Saking manfaatnya dia di sisi umat, maka dihargai di sisi Allah. Satu orang dihargai seperti satu umat. Itu diantara pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Satu orang Allah mengsifati Nabi Ibrahim sebagai umat. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifah muslimah walam yaku hanifau walam yakum minal musyrikin. Enggak ada muslimahnya. Jadi Ibrahim itu adalah umat, karena satu orang ini manfaatnya itu enggak kehitung. Ya, ada orang tuh, satu orang itu manfaati sekian banyak orang. Termasuk orang yang tahu ilmu kemudian menyebarkan ilmunya. Ini orang paling dermawan ini. Maka kalau kamu lihat ustadz, melihat ilmuwan agama, sepertinya nggak pernah beri duit belas, tapi ngajar terus, ini sudah sedermawannya dermawan. Duit paling hilang, pindah dari tempat ke tempat, belum tentu awet. Bahkan sebab duit, berapa banyak orang tengkar, berapa banyak orang stres, berapa banyak orang bangkrut, berapa banyak orang salah langkah gara-gara punya duit atau mikir duit. Tapi kalau ilmu agama kok diamalkan, manfaat-manfaat. Untuk si miskin manfaat, untuk raja manfaat, untuk rakyat manfaat, untuk orang marah manfaat, untuk orang yang bahagia juga manfaat. Masya Allah. Warajulun, dan keselepas itu adalah seorang laki-laki, jada binafsihi lillah, yang dia dermawan dengan mengorbankan dirinya karena Allah Azza wa Jalla. Dirinya hanya satu, dia korbankan untuk cari ridha Allah. Hatta yuktala, sehingga dia dibunuh dalam ridhonya Allah. Semoga Allah pilih kita untuk yang terbaik, untuk akhirat kita dan dunia kita. Ringkasnya, ngaji itu adalah inti dari yang terpenting. Karena darinya kita bisa tahu sikap yang benar dalam kehidupan kita.
Orang itu kalau nggak ngaji maknanya kosong, mau ngapain tuh lo nggak punya gambaran. Orang itu kalau ngaji, naudzubillah, ini bukan cita-cita kita, andaikan salah tahu saya ini salah. Jadi kalau belum ngaji, salah itu apa, benar itu apa, nggak punya undang-undang dia, di otaknya nggak ada kaidahnya, ini kosongan. Seperti keterangan saya dalam pertemuan yang lalu itu, ngaji itu tidak menjanjikan kita jadi orang kaya, menjadikan kita ini ngerti mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah. Karena sebetulnya manusia itu secara umumnya pas-pasan. Maka kalau kita ini ngaji, targetnya pengen jadi orang kaya, itu namanya nggak jujur dengan sunnatullah yang sekarang berjalan di bumi ini. Kita dari kampung berbagai macam, satu kampung yang kaya belum tentu ada 20 orang dari 1000 orang. Apakah kita pengen jadi orang langka, akhirnya nunggu kelangkaan nggak langka-langka, akhirnya sampai mati hanya nunggu langka-langka tok. Jadi kalau kita pikirnya, saya ini mau miskin mau kaya, asalkan diridhai Allah, sukses, enak. Alhamdulillah, walaupun saya ini mungkin termasuk seperti umumnya orang, pas-pasan, atau di bawah pas-pasan, gak pas belas. Jadi kalau saya ngerti agama, jurusannya pasti ridhonya Allah. Teman-teman saya, ya sama-sama pas-pasannya pada saya, itulah masyarakat umumnya. Sudah pas-pasan, gak ngerti agama, akhirnya dalam macam-macam kesalahan, macam-macam kengawuran. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina